sa'an ahwa sanukriuka fala tansa illa masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, di pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa sholat subuh berjamaah dan kita sempurnakan untuk ziyadatul ilmi, menambah pengetahuan agama Islam lewat kajian pagi ini. Tentu dengan harapan mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlibat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini saya mencoba untuk sharing ya Bapak Ibu dengan jamaah yang me-WA saya. Sehingga saya kemarin tanya kepada Pak Widodo itu, aku ini 2 minggu yang lalu itu materinya apa ya Pak? Ternyata tayamum ya tayamum. Sehingga ada jamaah yang bertanya begini, Ustaz, alhamdulillah saya selalu menambah ilmu. Kalau Ustaz itu menerangkan tentang tayamum itu yang bersangkutan itu masih bisa tayamum. Tapi kalau yang bersangkutan itu sudah tidak bisa tayamum, apakah bebas tayamum atau bebas sholatnya? Coba ini. Memang saya 2 minggu yang lalu itu menerangkan tentang kalau tidak ada air itu ya, masalahnya itu. Wudu kan biasa ada air. Kemudian kita dihadapkan masalah sakit atau sedang musafir gitu. Atau apalah kira-kira mau wudu itu ora ono banyu. Terus solusinya gimana? Kita mau bersuci, kita punya hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Akhirnya kita jawab 2 minggu yang lalu itu ya dengan tayamum, dengan merujuk kepada ayat suci Al-Quran surat An-Nisa 43 dan Al-Maidah ayat 6. Ayat 6 itu Maidah itu tentang wudu, sedangkan An-Nisa 43 itu tentang tayamum. Memang itu bersangkutan dengan orang yang bermasalah, gitu kan? Yang bermasalah itu masih bisa tayamum. Karena apa? Sehat, cuma tidak ada air atau dia sedang sakit tidak boleh kena air. Nah, pertanyaannya itu pinter mungkin. Kalau yang bersangkutan itu tidak bisa menggerakkan tangan untuk bertayamum, apakah perlu ditayamumi? Nah, menurut ini. Ya memang ada sela-sela hukum ya gitu ya, sela-sela hukum itu artinya apa? Ada masalah-masalah yang belum kita cerna. Nanti saya beri lembaran tentang
cuma satu tekukan, tidak 2 kali kok cuma sekali. Nah, saya analisis tentang hadisnya itu hadis yang bagaimana. Nanti saya beri satu. Ini terangkan dulu tentang seperti tentang wong sing bersangkutan tidak mampu lagi bertayamum. Berarti orang ini kan sakit, ya kan? Kalau sehat gak masalah, ya kan? Masalahnya cuma airnya jijik atau berhukum subhat, bukan subhan ya, subhat seperti air di kereta api atau di bis atau di pesawat, ya. Mau wudhu tapi lingkungannya tidak mendukung. Tempat air itu lebih pendek daripada tempat pembuangan air kita. Kita mau pipis itu lebih dulu daripada tempat air. Nah, ketika ada orang pipis, ya toh, begitu kereta itu goyang, itu kan jangan sakit jempret-jempret melayu-melayu rono toh. Bisa juga melayu-melayu rono ini mlebu ning penampung air itu. Atau di situ tidak ada penampung air, cuma keran gitu kan. Nah, tempat untuk pembuangan air pipis itu bisa melayu-melayu, ya kan? Karena apa? Tergantung kepada apa? Goyangan dari kereta, lebih-lebih bis malam. Saya pengalaman itu. Orang bisa satu prong jadi tak melayu-melayu rono. Gitu. Apalagi pas goyangan ini kok Pak, kini nempel, kini nempel, kini melayu-melayu. Itu diwajari betul kok. Wis pokoknya gue ini tetap melakukan sesuatu yang terbaik. Berarti apa? Tayamum saja. Di situ hanya untuk pipis saja, membersihkan itu, membersihkan namanya apa? Hadas kecil itu. Gitu. Sedangkan keluar tanpa wudu. Nah nanti apa? Duduk dulu. Kemudian segeralah niat untuk bertayamum, bersuci namanya, untuk sholat maghrib apa? Sholat apa ya? Nanti ada biasanya subuh atau isya gitu. Nah, baru tayamum di situ. Itu bagi yang bersangkutan kalau masih sehat, mampu. Nah, kalau ada orang sakit, di sininya masih sehat, ya kan? Masih bisa berpikir, masih bisa komunikasi dengan keluarganya. Masalahnya alat yang untuk bertayamum ini sudah nggak bisa. Karena apa? Pertama, diinfus, ya kan? Nggak boleh goyang, apalagi kecelakaan. Kemudian dianya bisa begini, bisanya ngomong. Tapi ya caranya untuk, atau maaf ya dia, barangkali ada kelainan organ, stroke barangkali kan itu kan nggak bisa goyang-goyang itu. Nah terus piye ibu? Wis ini terus tanya mau piye? Nah, ini terjadi di lingkungan kita kadang-kadang. Mesti bapak ini kan ada yang nunggu nih, ibu atau anak. Oleh karena ibu dan anak itu kudu bisa. Kudu apa kan? Ngaji. Ojo bapaknya sakit dijake, ono wae bareng. Ya, jadi tanggung jawabnya itu yang sehat, masih diberikan kemampuan apa? Yang sehat itu action, yang bersangkutan biarkan karena tidak mampu. Allah mengatakan dalam Quran itu gimana? La yukallifu nafsan illa wus'aha. Mampunya bapak itu ditolong, ya tolong. Ojo meneng wae ibunya, anaknya juga ojo meneng wae. Meneng karo-karo nih bapak juga meneng. Akhirnya wong telu meneng kabeh. Ora sholat kabeh. Piye ngono kuwi? Dosa kapok kuwi. Dosa jamaah itu. Nah, ini yang tidak kita gendaki Ibu. Dalam salah satu majelis kita harus kita pecahkan bersama. Gimana caranya? Gini,
sesuai semampunya. Lah mampunya beliau yang sakit itu ditolong, maka berkewajiban ibu atau anak yang nolong. Nolong dalam alat apa ini? Tayamum. Nah, gimana caranya untuk nolong tayamum? Nah, ini yang penting. Bapak tetap seperti biasa karena sakit kan gitu. Maka ibunya yang mentayamumkan. Kalau organnya masih bisa digerak, maka gerakkan dua tangan itu lewat tangan anaknya atau ibunya digerakkan. Kalau bapaknya masih bisa ya, maaf ya saya contoh bapak yang sakit, orang itu ya, wis gantian khusus jadi ibu ngono wae. Gitu. Engko cari kok bapak terus yang sakit ya. Sekali nanti ibu yang sakit. Jadi ibu megang tangannya bapak, ya kan? Niat bapaknya, kalau niatnya sendiri loh ya, dengan diselik, Pak, ayo kita sholat duhur. Bapak kan harus bersuci karena tadi pipis kan itu kan. Bapak sudah bersih dalam hal pipis itu, kemudian tinggal wudu. Tidak bisa wudu, tapi dengan diganti tayamum. Membawa sekarang tayamum niat. Tujuh niat Pak, niat tayamum pun ampun. Nah tangannya di bagian benda yang di kanan dirinya itu, kalau tempat tidur kan itu kan, maka di tempat tidur itu biasanya kan ada gini kan, ada gininya itu, palangnya gini tuh. Ini tempat tidurnya, kemudian ini bed orang nuplek itu apa ya? Guling sana, guling sini, akhirnya ada gini kan, bisa segini kan juga itu. Nah itu aja disentuhkan, yang kanan nyentuh bagian kanan, yang kiri nyentuh bagian kiri. Yang penting ono benda yang bisa disentuh. Insya Allah benda itu pasti berdebu, tidak ada benda yang tidak berdebu. Ya, tempel kata jret gitu kan, jret gitu. Jenengan yang nyebulke. Wis ta? Nah, wis baru ngono kuwi kemudian dielungke ning mukanya ayahnya atau bapaknya. Wis ta? Diusapkan ke sini. Nah, mukanya itu usap sekali saja. Ojo di. Ini banyaknya nggak tahu loh Bapak Ibu. Saya mengamati di rumah sakit Sarjito gue. Ono anak mlepok sampai sekarang. Wong loro kok ditumpes kene iki. Lah, Pak, Dik, kowe anu Pak mau nanyamumi Bapak. Yo jangan digene Bapak iki sakit. Kene dibiyo dengan dipaksakan mulai sampai Bapak jerit. Apa Dik? Anu Bapak mau. Ya, jangan itu. Jaringan yang tayamum. Ya Pak, pada waktu itu bapaknya nggak punya apa-apa itu. Nah, terpaksa yang nanyamumi adalah ayahnya, anaknya. Gimana? Anaknya gini, kemudian tempelkan di anaknya bapak. Ya Pak, di tangannya bapak. Wis tak? Wis. Kan ada sisa tadi di tangannya bapak. Kemudian apa? Di nanti bapaknya itu di. Nah, kalau masih mampu ini ya, keren masuk. Oh, disik kok. Mulai orang ini sih mampu loh bapak ini. Terus toh diusapkan kiri kanan. Lah itu namanya usap. Sing kiri kanan ke kiri, sing kiri ke kanan. Udah sekali. Wes. Terus langsung ke tangan punggung tangan kanan. Terus punggung tangan kiri. Nah, sudah selesai. Lek doa pun doa dewi. Walaupun dibatin doa Bapak, doa. Dia dibatin doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ditambah itu atau tidak ditambah enggak apa-apa. Kalau bapaknya masih bisa berdoa, kalau terpaksa nggak bisa nggak apa-apa, sing penting wis
Wis lah. Ini belum sholat ya. Ini baru tayamum. Yang ditayamumi tidak mampu bergerak. Berarti sapa? Anake sing menggerakkan. Wis lah. Bapaknya nggak bisa, nggak ada kemampuan untuk menggerakkan tangan, maka putra putrinya atau ibunya yang menggerakkan tangannya yang sakit. Sekarang pertanyaan jenengan, lek ora iso obah karena dicancang, ya nggak bisa ubah itu, diginikan ora iso. Nah, Arabe sholat, waktunya sholat. Orang itu standar sholat itu ya Bapak Ibu ya. Sakit itu kaya opo, kalau ininya masih jalan, itu kewajiban sholat masih menyatu. Nanti tak terangkan tentang sholat dengan begitu apa. Ini baru tanya. Jadi Bapak itu diingatkan saja, Pak, sudah waktunya sholat. Sholat. Tanya bukan? Nah, orang iso apa? Nah, ini siapa? Kalau ada anaknya lagi suruh tayamum. Gitu kan? Kemudian ditempelkan atau ibunya tayamum, niat tayamum bisa apa? Bapak kan itu kan, karena Bapak sudah nggak bisa apa-apa, mampunya ditolong tayamum itu, kayak diwudoni gitu loh. Tapi ini ditayamumi, ya itu kan. Nah ibu yang tayamum jeret gitu kan, disebul dewe jeret gitu kan. Kemudian apa? Tempelkan mukanya Bapak untuk diusapkan. Yang nempelkan itu siapa? Ibunya. Ini tak ubahnya seperti air gitu. Tempelkan jeret. Nah, bisa. Terus tangannya bapaknya diubah, dingin aja. Nah, kedua ya. Sampun Pak, Bapak sampun tayamum. Tentang doanya itu adalah papanya. Dibatin atau dilisankan gak apa-apa. Diingatkan saja papanya. Pak doa. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik sampai di situ atau mau ditambah itu ya. Allahumma ja'alni seterusnya itu. Enggak apa-apa. Sudah kan? Yes. Itu namanya tayamum yang bersangkutan tidak mampu bertayamum sendiri. Nah, pertanyaannya yang di sini yang di saya itu tepukannya kok sekali. Padahal saya itu sejak kecil diajari tepuknya 2 kali. Kanan tepukan pertama muka, ya kan? Tepukan kedua tangan kiri, kanan dan kiri. Ada yang gini, tepukan kedua tangan kanan, tepukan ketiga tangan kiri. Karena pertama di sini, kedua sini, ketiga sini. Nah, yang benar yang bagaimana? Itu yang perlu saya sampaikan Ibu. Tolong nih Pak, dijadi kesalahan. Kalau Ibu ya apa ya Pak? Untuk pegangan. Dia beramal itu yakin. Kalau apa? Oh ternyata gambaran Rasulullah itu ada. Kalau ada seliti tetap seliti kan. Tapi nampaknya